Emang anak pidana? Bukan. Anak mama. Oh iya, betul. Nggak bisa nih gara-gara belum ada booster buat vaksinnya dia. Iya, mau jalan-jalan, mau mudik pulang kampung ke Medan. Woi, baca apa mas? Biasa buku autobiografi, kumpulan tulisan sih dari ya, salah satu ini ya begawan hukum pidana ya, almarhum Prof. Mardiono. Oh, siap. Sebagai anak pidana lu bisa kenal beliau lah. Tahu, pernah denger lah namanya. Emang anak pidana? Bukan. Anak mama. Oh iya, betul. Aduh, tapi kasihan nih mas, barusan gue dapet WA dari temen gue. Kenapa? Temen gue di apa namanya? Tangkap lagi. Itu yang tadi ya. Enggak, ini baru dapet WA. Dia tuh bingung mau vaksin booster karena sebenarnya dia waktu itu dapat vaksin gotong royong dari kantornya, mereknya Sinopharm. Tapi sampai sekarang pas dia mau booster, kemanapun nih dia booster nggak bisa, katanya harus nunggu yang mereknya sama Sinopharm juga. Padahal kan yang kayak Sinovac, Astra, Zeneca gitu ya, terus yang lain-lain itu udah bisa booster. Nah dia nggak bisa booster, padahal dia mau mudik katanya ntar lebaran. Padahal mudik itu harus booster syaratnya. Masa sih? Emang lu bukan mau mudik juga kan? Iya, mau jalan-jalan, mau mudik pulang kampung ke Medan. Emang ada syarat booster? Ada mas, katanya tuh syaratnya udah 2 kali vaksin sama booster. Booster, Itu iya bener syaratnya. mas, 3 kali lah istilahnya Harus vaksin. 3 kali. Emang diperiksa ya? Nggak tahu gue. Satu-satu diperiksa. Nggak tahu sih gue. Ya tapi mungkin dicek kali di aplikasi Peduli. Peduli Lindungi kali. Kebetulan gue kemarin dapetnya AstraZeneca. AstraZeneca. Oh, jadi udah booster lu? Udah booster sekarang. Bisa mudik. Wis, mantap. Sebulan lagi nih. Dong. Udah lah. Tapi gimana mas, itu kasihan menurut temanku deh. Apanya? Dia mau mudik nggak bisa nih gara-gara belum ada booster buat vaksinnya dia. Ya bergantung sih. Ya itu masalah ya. Kemarin juga gue sempat di feed Facebook gue ada yang komplain juga. Jadi kira-kira komplainnya juga sama. Jadi dia bilang ya kita bisa paham soal percepatan vaksinasi dan lain sebagainya dan upaya untuk kontrolin penyakit ya COVID-19-nya, tapi ya jangan dikasih syarat vaksin booster lah, karena menurut dia karena nggak semua orang Udah bisa booster dengan satu dan banyak alasan. Iya sih, karena gue juga mikir-mikir, jadi beberapa waktu lalu kan gue ikut booster ya dekat rumah. Nah terus sambil ngantri menanti untuk divaksin ya, ada tuh bapak-bapak udah lansia kali ya, senior citizen lah, udah tua. Nah dia itu gelisah, bolak-balik dia datang ke petugasnya dan bolak-balik ditolak. Awalnya gue nggak tahu nih kenapa bolak-balik gitu ya. Ternyata setelah gue udah tinggal menerima vaksinnya, kira-kira depan gue ada yang ngantri, terus habis itu gue baru tahu ternyata dia penerima vaksin Moderna. Moderna. Dan Moderna itu pada saat itu ya belum ada, gue nggak tahu sekarang, belum ada keputusan dari pemerintah boosternya pakai apa. Jadi dia nggak bisa booster tuh, padahal udah lewat 6 bulan atau 3 bulan ya, terakhir kan diperbarui itu 3 atau 6 bulan. Ya make sense sih menurut gua, harusnya jangan pakai syarat booster lah, apalagi kalau persoalannya bukan karena kita yang nggak mau booster ya, tapi karena ada ya tadi vaksinnya belum ada gitu. Vaksin boosternya belum ditetapkan, atau tadi kasus vaksin gotong royong kan, Sinopharm gitu ya mereknya. Sinopharm kan, bukan Sinovac kan? Sinopharm atau Sinovac sih? Sinopharm, Farm. Farm. PHARM, Farm. Sinopharm. Iya, nah itu juga katanya juga belum ada. Iya, makanya belum bisa booster dia, temen aku. Berarti nggak jadi mudik dong? Ya. Masa gara-gara gitu dong dia nggak jadi mudik? Udah 2 tahun loh nggak mudik, kan dilarang.
Ya mau gimana Lu lagi? mau kemana sih? Lu kemana ke Bogor? Ya. Bukan mudik gitu mah. Itu mudik Kebun juga. raya itu mah. Kebun raya. Itu mudik juga kalau cuma ke Bogor doang mah. Gak usah pakai booster kan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Sore. Kalau nggak salah ke Surabaya dia. Jadi emang mungkin takutnya dia kan di tengah jalan dicegat gitu ya. Oh, diperiksa Pemeriksaan, terus tiba-tiba udah nyampe Semarang diputar balik ke Jakarta kan repot. Gara-gara nggak booster doang. Gara-gara nggak booster, Nggak adil. bapak tidak booster, balik lagi ke Jakarta, tidak Siap, boleh Pak. lanjut ke Surabaya. Kan pusing kalau gitu mas. Iya sih. Gua nggak tahu sih. Jadi nggak adil Apakah- Ya menurut gue sih tetap harusnya jangan ada syarat Booster. ya. Kalau vaksin lengkap 2 dosis masih masuk akal karena semua orang Sudah hampir dapat gitu. sudah semua dapat ya, kecuali kalau yang telat gitu sehingga dia harus ngulang lagi dari pertama. Tapi kan yang kasihan kayak tadi tuh ada beberapa penerima vaksin yang karena pemerintah belum mutusin sih boosternya pakai apa gitu, atau tadi yang vaksinasi gotong royong kan PR. Kalau cuma ke Cuma Bogor Bogor, gitu nggak kan apa. ini nggak apa-apa kali lah. Kalau dia nyebrang pulau Nyebrang kayak dia kan Mutia ke Medan. Medan mau nyebrang pulang. Lu ke Medan nyampe Palembang suruh putar balik lagi belum booster. Berhentiin. Mana nih bukti-bukti vaksinnya? Pakai peduli lindungi nih. Ya gitu sih paling. Semoga cepat ini ya, cepat pemerintah sebelum Lebaran lah ya. Biar maksudnya orang-orang yang pakai gotong royong, pakai Moderna itu bisa terakomodasi gitu, terakomodir. Hamil Ya. berapa nih? Amin. Amin 30 30 kali. ya, Sempet 30. nggak nih? Sempet nggak? Sempet nggak ya ditetapkan? Tapi ya walaupun itu kan harus tetap hati-hati. Tapi itu jadi masalah loh ya, maksud gue ketika balapan kemarin kan nggak ada syarat-syarat begitu. Agak maksudnya orang jadi ngelihatnya dari sisi yang lain. Jadi menurut gue sih ketika satu kebijakan itu ditetapkan, bagusnya jangan diskriminatif ya, untuk yang ini lo harus booster, dan sementara untuk yang lain lo bahkan nggak perlu ada persyaratan booster seperti itu. Bagusnya ya karena belum semua orang bisa booster ya, dengan banyak alasan gitu. Salah satunya tadi either ya bisa jadi pemerintah belum mutusin. Gue nggak tahu sih kalau Moderna statusnya gimana, tapi kan gue baru booster tuh 1 bulan yang lalu ya. Itu belum, itu kasihan loh beneran. Jadi dia nungguin, padahal udah lebih dulu dari gue. Nungguin dari vaksin ya. Dari vaksin vaksin. Mau pulang kampung saya nih pak. Kasihan loh, maksudnya ya orang tua kan dua-duaan gitu ya, suami istri gitu. Kan gue ngeliat sendiri dia duduk, dia berkali-kali bilang masa sih saya nggak bisa vaksin karena udah waktunya buat booster gitu. Terus dijawabnya ya pemerintah belum netapin mana yang harus dipakai. Kira-kira kualat nggak mas pemerintah mas ke orang tua? Gak tau gue. Kasihan loh aku ini. Aduh. Iya makanya menurut gue sih yang paling baik jangan ada syarat booster. Kalaupun ada itu sebagai opsional. Ya lebih baik ya. Lebih baik. Lebih baik booster. Tapi kalau misalkan kayak temen aku terus yang belum orang tua tadi ya. Ya kalau memang belum ditetapin, lu mau berharap booster gimana? Kan PR maksud gue. Kita mau pergi nggak bisa gitu. Makanya bilang sama temen lu, Apa jangan tuh? jauh-jauh, mudiknya Bogor gitu kan. Pindah kampung dulu. Gimana? Pindah kampung dulu sebelum bisa booster pindah kampung dulu Surabaya jadi Ya itu Bogor. jangan bilang mudik. Iya, balik kampung. Balik kampung. Main doang. Karena nggak boleh mudik kan, Nggak boleh mudik. harus booster 3 kali yang mudik. Jadi- Jadi kalau balik kampung Balik nggak. Balik kampung. Pulang Menengok. kampung. Pulang kampung nggak. Menengok saudara gitu. Menengok saudara di Kan alasannya beda Popol. bukan mudik, saya tidak mudik. Siap. Ya, Tapi itu kan sebenarnya berlaku. Aku nggak tahu sih kalau jalan darat gimana ya. Mungkin kalau yang naik Pesawat gitu ya, kereta. kapal. Iya sih jalan Kereta. darat. PR juga ya tiap Tiap jalan tol, depan Tiap gerbang jalan. tol. dicekin. Panjang macet. Makin macet dong itu ke belakang. Nah iya, mungkin kalau yang naik Pesawat gitu. pesawat atau naik kereta atau naik kapal, tapi ya menurut gue sih harusnya jangan ada syarat booster lah. Jadi booster tuh oke, kecuali untuk yang tadi misalnya yang ikut vaksin gotong royong atau vaksinnya jenisnya Moderna. enggak, atau vaksin boosternya belum ditetap. Karena seingat gue pemerintah bahkan pernah impor Sputnik.
Oh iya iya. Yang dari Rusia itu Yang ya? dari Rusia. Nah kalau ada yang pernah terima itu gimana? Lagi perang negaranya. Lagi perang negara. Nggak ada boosternya. Karena Jangan kan gua- booster. Gue nggak tahu ada yang pernah terima nggak vaksin dari. Ingat gue ada yang atau orang-orang yang dari luar negeri yang vaksinnya mungkin nggak beredar di sini. Gitu kan. Jadi susah. Jadi ya hukum kan juga harus bikin pengecualian. Nggak cuma bisa memerintahkan, tapi dalam kondisi tertentu ya mungkin ada pengecualian tertentu yang bisa diberlakukan. Niatnya mungkin baik ya untuk mencegah penularan, memastikan bahwa orang yang bepergian itu memang sudah Full protected gitu ya. ya sudah Terproteksi dengan baik. enggak sih, dia sebetulnya hanya meminimalisir HAM sebetulnya, enggak kemudian menghindarkan lu dari penyakit itu. Iya sih, orang ada aja yang 3 kali kena juga 3 Nah, kali. jadi ya makanya kan. Tapi dia HAM-nya enggak kalaupun dia kena mungkin enggak separah kalau dia belum vaksin lengkap dan booster. Ya, mungkin maksudnya baik, tapi gue yakin ada jalan lebih baik untuk settle masalah-masalah ini karena semua orang kayaknya everyone maksudnya semua orang kayaknya nganggap sekarang udah kita mulai memasuki masa endemi kan, nggak lagi Iya. pandemi kan, jadi Orang konser udah bisa. Udah 2 tahun nggak pulang kampung. Terus mudik. Takutnya lupa lu rumahnya udah Iya. udah jadi minimarket tuh. Iya. Udah jadi ini minimarket. Udah jadi minimarket tiba-tiba rumah. tapi kan kemarin gue lihat tuh ada yang itu ya persiapan Ramadan kan ada yang takbir keliling apa ya gitu. Jadi semua orang kayaknya udah menganggap udah Oke, mulai fine-fine memasuki endemi dan Endemi. lain-lain gitu. Jadi Ya semoga emang benar-benar endemi ya. ya Cepatnya. mudah-mudahan sih. Amin. Jadi kita bisa aktivitas normal lagi seperti biasa. Ya tentu dengan ini ya. Dan kita udah memasuki apa namanya hal-hal baru ya. Ada Pakai silaturahmi masker. online lah. Oh, betul, lewat online. Iya, tapi kan nggak bisa cium tangan ya. Ih, Raba layar. Cium, cium layar. Cium layar aja. Ya gitulah. Ya, lu mau mudik? Lu mudik kemana? Bogor. Mudik. Mudiknya mah Ke Bogor. Parung Panjang. Ciledug. Ciledug. Tangerang Mudiknya Ciledug, ke- Tangerang Ciledug. Padahal sama Tangerang. Tapi jangan salah loh, yang begitu malah lebih macet. Iya lah. Orang-orang pada keluar semua. Makanya. Gue pernah ngerasain tuh bagaimana rasanya macet. Coba padahal kita nggak kemana-mana, coba di Dalam kota. dalam kota. Ya. Bukan dalam kota juga sih, di Jabodetabek lah. Iya. Jadi gue baru ngeh kalau ternyata Banyak itu juga yang mudik. banyak juga yang mudik di antara itu gitu. Mudik dalam orang, kota. Orang dari Depok ke Tangerang atau dari Tangerang ke Depok tuh ramai, jadi literally ramai jalan. Ya, gitulah. Ya hati-hati dah kalau mau mudik ya. Ya. Jangan lupa pakai masker, kalau ya apa namanya, cuci tangan. Oleh-oleh mood. Oh, oleh-oleh pasti. Gua nggak Bukan pernah. buat lu tapi. Bukan buat lu tapi. Pasti bawa. Tenang, tenang. Ya, Siap. mudah-mudahan apa mudiknya lancar ya. Jadi nggak ada Bisa gangguan. bersilaturahmi dengan keluarga, merayakan Lebaran. Ya kan udah vaksin, udah. Aman. Ya tapi jangan takabur ya mentang-mentang karena udah vaksin dan udah booster gitu. Buka-buka masker. Jangan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, itu yang paling baik. Wajib. Nah mudah-mudahan yang soal yang tadi pemerintah bisa Ada jalan ubah. keluarnya. Ya ada jalan keluarnya dan everyone can apa ya go to bisa mudik dengan bahagia gitu tanpa Khawatir dicegat. Awas. Dicegat tengah jalan, suruh pulang lagi. Nggak lucu itu cuma gara-gara vaksin booster kan. Balik. Gitu. Siap-siap. Oke. Nah udah. Lanjut lagi baca buku. Iya ini bukunya menarik soalnya. Jadi ya gue sih nggak berharap buat yang mudik ya jangan sampai sakit juga gitu. Jadi emang beneran sehat dan segala macam. Ya. Siap. Oke deh. Oke, hati-hati Mas. ya. Siap. Yo. Iya, Mas.